Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, 10 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia. Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral umat manusia. Namun, kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Beberapa temuan yang ditemukan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Berikut 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. Dan jangan lupa tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Yang pertama, baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tidak pernah bertemu fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah SAW. Memang, fisik Nabi Muhammad tidak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sederhana, dan semoga dengan adanya koleksi ini, maka akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak batu. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyiarkan agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, dan wafat di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Hingga akhir zaman, Rasulullah selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Miraj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan dalam ruang bernama Pavilion of Holy Mantle and Holy Release. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya adalah kunci-kunci Ka'bah, talam emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku-suku Asibah atau Bani Syaibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad SAW, dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Sibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun hingga saat ini, kunci Ka'bah kini bentuknya telah berbeda menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Syaibah. Yang keempat, Istana Nabi Daud. Baik dalam ajaran agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Sebuah studi arkeolog menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi Raja Israel. Peninggalan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar runtuhan bangunan tersebut, misalnya tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penangkalan karbon. Namun sampai saat ini, keberadaan kerajaan yang disebut Kerajaan Daud itu masih menjadi perdebatan. Yang kelima, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau sebilah tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun hingga membelah Laut Merah menjadi jalanan, sehingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel.
Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihi salam. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah diatur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayangnya, umat manusia harus siap menghadapi Fir'aun di zaman ini dari seluruh ancaman musuh. Yang keenam, penemuan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam dan Nabi Idris, yang merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diciptakan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihi salam ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa sisi. Yang ketujuh, Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut Perjanjian yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog BASE, Kitab Tabut Perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalil. Bentuknya yang terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas, dan katanya siapapun yang berhasil menemukan tabung tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Yang kedelapan, penemuan bahagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Firaun dan bala tentaranya tentu saja sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di Lautan Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Firaun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda dari kereta kudanya. Benar-benar penemuan yang sangat bersejarah. Yang kesembilan adalah pedang Nabi Muhammad SAW. Kalau benda yang berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer adalah pedang Al-Matur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah dan panjangnya sekitar 100 cm. Pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Yang ke-10, Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi benarkah ini? Ketika Anda mendengar kalimat barusan, Anda mungkin sedikit bingung. Apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasaran kan? Jika kita melihat sejarah Candi Borobudur, dilansir merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kiai Haji Fahmi Basya, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarahnya. Kiai Haji Fahmi menyebutkan nama Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama seperti seorang Jawa yang diawali oleh Su. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah seperti yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yakni Wonobo Su.
Bangunan yang tidak terselesaikan oleh perajin karena mengetahui Sulaiman wafat. Di Borobudur terdapat bangunan yang belum tuntas. Tempat berkumpulnya Ratu Saba dan masih banyak lagi. Tak banyak orang yang mempercayainya, tapi itu kembali kepada Anda masing-masing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.